Kelenjar gonad. Sistem reproduksi pada manusia mencakup organ seks internal utama kita, seperti kelenjar gonad yaitu testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Berbagai hormon seks yang mereka keluarkan yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron, serta gamet yaitu sperma dan sel telur yang mereka hasilkan. Mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berada di dalam kantung fibrosa yang terdiri dari lapisan jaringan ikat yang disebut tunika albuguina dan lapisan sel epitel kuboid lainnya yang disebut epitel germinal. Ovarium itu sendiri mengandung korteks yang menampung sel telur yang sedang berkembang serta sebagai tempat sel folikel dan oosit, dan medula yaitu bagian paling dalam pada ovarium yang berisi sebagian besar pembuluh darah dan saraf ovarium. Folikel ovarium yaitu struktur seperti kantung kecil yang masing-masing menampung satu oosit primer bersama dengan sekelompok sel folikel pendukung di sekitarnya. Fungsi reproduksi dari ovarium yaitu mulai sekitar pubertas, hipotalamus dan hipofisis membentuk dua siklus bersamaan, yaitu siklus ovarium di ovarium yang mematangkan telur dan mengeluarkan hormon seks, dan siklus menstruasi atau siklus rahim yang mempersiapkan rahim untuk menangkap dan memberi makan sel telur matang yang telah dibuahi. Ketika pubertas dimulai, hipotalamus memulai siklus ovarium dengan mensekresi hormon pelepas gonadotropin sekitar sebulan sekali. Ini adalah hormon seks yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan dua hormon lagi yaitu hormon FSH dan hormon LH. Setelah mulai memasuki masa pubertas, ovum yang sudah matang akan segera dilepaskan dari sel folikel dan dikeluarkan dari ovarium ke uterus. Sementara untuk fungsi endokrin dari ovarium yaitu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi merangsang perkembangan organ seks sekunder, mengatur siklus menstruasi dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama masa menstruasi. Dan hormon progesteron berfungsi mengubah dinding endometrium rahim untuk mempersiapkan sebuah tempat yang nyaman untuk pertumbuhan janin, menurunkan respon kekebalan tubuh wanita selama terjadinya proses pembuahan untuk mempersiapkan kehamilan. Progesteron juga bekerja sama dengan hormon prolaktin untuk mematangkan payudara agar dapat memproduksi ASI dan meningkatkan gairah seksual pada wanita. Yang kedua yaitu testis. Kelenjar gonad laki-laki yang bertugas membuat gamet jantan, sperma, dan hormon androgen testosteron. Tidak seperti ovarium yang dilindungi di dalam tubuh, testis menjuntai di luar rongga perut di skrotum. Karena meskipun sperma mungkin tidak terlalu besar atau kompleks, mereka sensitif pada suhu. Tingkat di mana mereka membelah, menyalin DNA dan bahkan merasakan efek dari beberapa hormon semuanya berkurang pada suhu tubuh 30 derajat Celcius. Masing-masing dibagi menjadi sekitar 250 bagian, yang disebut lobus, yang diisi dengan tubulus seminiferus yang melingkar rapat. Tubulus ini adalah pabrik sperma, terbuat dari epitel berlapis yang mengelilingi lumen berisi cairan pusat. Dan pekerjaan pembuatan sperma ini didukung oleh sel-sel di seluruh dan di sekitar tubulus. Di antara yang paling penting adalah sel Sertoli di dalam tabung, yang memberi makan sel sperma yang sedang berkembang. Seperti bagaimana sel folikel wanita membantu oosit, ada juga sel Leydig yang mensekresi testosteron seperti corpus luteum yang mensekresi estrogen, lalu sperma akan dipindahkan ke epididymis melalui rete testis. Saat melewati rete testis, sperma akan dicampurkan dengan cairan hasil produksi sel Sertoli. Kemudian ada vas deferens, saluran yang bermuara dari epididymis dan berfungsi menyalurkan dan menyimpan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Fungsi endokrin dari testis yaitu untuk menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk memengaruhi libido, pembentukan massa otot, ketahanan tingkat energi, hingga perubahan karakteristik seks sekunder pada pria saat puber. Dimulai dari hipotalamus yang mengirim sinyal pada kelenjar pituitari, kelenjar di bawah otak, mengenai beberapa banyak hormon testosteron yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu sinyal tersebut dikirim ke testis untuk kemudian testis memproduksinya. Sedangkan untuk fungsi reproduksi, yaitu untuk menghasilkan sperma, proses ini dimulai dari pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus melalui mesos 1 dan 2 yang kemudian dikenal dengan peristiwa spermatogenesis.